Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai buat teman KBT. Saya WK Siregar. Saya Jack, bukan Siregar. Kami bukan Tuhan. Di channel ini kita pure membahas tentang pengetahuan, Jangan menyalahkan, tidak akan mendiskreditkan, karena kami bukan Tuhan. Oke, teman-teman, kami bukan Tuhan semuanya. Hari ini kami sengaja mengundang Ustadz Faulan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Om Ustadz. Lain Ustadz ya. Kabarnya. Jadi gini, mungkin ini sedikit menjadi fenomena yang berada di masyarakat, yang adanya istilah-istilah yang ya lumayan rame mungkin ya Ustadz. Ya, saya buka Google soalnya Ustadz ya. Bebas. Jadi ada istilah agnostik, ada juga istilah ateis. Di mana agnostik itu sendiri adalah suatu pandangan yang percaya akan adanya Tuhan, tapi jika bisa dibuktikan secara ilmiah, mungkin itu dari agnostisnya. Terus untuk ateisnya itu sendiri, mereka yang memang benar-benar tidak percaya dan menolak adanya Tuhan. Jadi mungkin saya ingin bertanya, menurut pandangannya Pak Ustadz Faulan dan juga Bang WK, tapi di sini mungkin kita tidak akan mengadu domba ya. Kita tidak akan mengadukan, karena ya dengan pandangannya Pak Ustadz dan Bang WK akan menambah wawasan saya dan mungkin teman-teman KBT semuanya. Paling yang pertama itu mengenai konsep ketuhanan, Pak Ustadz, Bang. Nah, ini siapa dulu nih yang mau menjawab mengenai konsep ketuhanan menurut pandangan Islam mungkin ya? Mau dari Bang WK dulu atau Pak Ustadz dulu? Bang WK. Tamu Dulu. Mangga Pak Ustadz. Konsep ketuhanan. Iya. Saya itu suka agak nggak mudah kalau menyingkronkan gaya bahasa saya dengan Bang WK. Kalau sederhananya konsep ketuhanan itu sesuatu yang menjadi sandaran bagi kita, bagi makhluk tuh. Sandaran, pengharapan, tumpuan, nah itu Tuhan. Jadi kalau seandainya kita nih menyadari, memahami bahwa perenungan dalam kita nih ciptakan dari ibu ciptakan siapa, terus merunung sampai ujung-ujungnya siapa ya, dari penciptaan aja. Akhirnya nanti ujung-ujungnya tuh siapa tuh ya yang menciptakan manusia nih, kalau nanti ya ujungnya tuh sandarannya tuh mentoknya tuh ya Tuhan. Kalau dari segi penciptaan misalnya. Iya. Nah, kalau dari Bang WK, apanya? konsep ketuhanan, jangan dari Pancasila, Ketuhanan Maha Esa. Enggak, yang mau ditanyain apanya? Konsep ketuhanan menurut Bang WK. Iya, apanya yang mau ditanyain? Pandangan Bang WK itu konsep ketuhanan itu Pandangan saya tentang konsep ketuhanan. Nggak punya pandangan saya tentang konsep ketuhanan. nggak punya pandangan. Saya tidak mau memakai pandangan saya sendiri. Artinya saya tidak punya pandangan. Pandangan saya serahkan kepada Tuhan itu sendiri. Konsep ketuhanan menurut Allah, baru saya bisa jawabnya. Ini yang benar Tuhan apa Allah? Itu sebenarnya. Ya bukan benar. Tuhan, kata Tuhan sebenarnya itu adalah analogi Plato. Tuhan. Itu dari sana. Etimologi Tuhan itu ya.
Karena saya termasuk orang yang rewel masalah ketuhanan. Sampai semua agama itu saya pelajari konsep ketuhanannya. Rewel saya, sangat rewel. Karena saya hanya mau mendengar konsep ketuhanan ya dari Tuhan itu sendiri, bukan dari orang. Gitu. Sedangkan Tuhan itu istilah yang dibuat oleh manusia. Dari Plato tadi, dari analogi Plato. Analogi Plato. Karena mungkin waktu itu Plato nggak belajar kitabullah, gitu. Mungkin nggak kenal kitabullah. Makanya dia membuat istilah sendiri untuk istilah yang dia buat yang dianggapnya sakral. Dia menyebutnya Tuhan. Jadi pada saat Gitu. itu Kalau di Quran sendiri tidak ada kata Tuhan. Tidak ada satu ayat pun di Quran yang jelas, gamblang, empiris, holistis kata Tuhan itu nggak bukan ada. nama Tuhan gitu. Hah? Bukan nama Tuhan, nggak ada. Nggak ada. Paling orang memadankannya dengan kata ilah. Makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, ilah itu berarti kan Tuhan. Ya. Nah, terjadi problematika dilematis ilah diartikan Tuhan. Karena nanti ketika kita ketemu dengan kata Rob di Quran ya, diterjemahkan dengan Tuhan juga. Buat saya itu sebuah problema. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan. Kenapa enggak Alhamdulillahi Ilahil Alamin? Kenapa enggak gitu? Kalau memang artinya Tuhan. Nah, kan banyak tuh Bang yang sekarang mengatasnamakan dia Tuhan, dewa atau apapun lah itu. Ya urusan dia lah itu. Biarin aja lah, kenapa? Asal dia bisa mempertanggungjawabkan aja apa yang dikatakannya. Gitu. Mau dia bilang dia itu Tuhan, contohnya ada. Ya betul. Firaun. Oh, Menganggap dirinya Tuhan. Nah, nih, buka ayat ini ya. kalimatnya yang sama lagi kayak Rabbal Alamin tadi. Iya, ilah. Dia menggunakan kata ilah. Bukan, itu Rob. Anna rabbukumul a'la. Nah, itu juga kan. Dia menganggap dirinya Rob, dia juga menganggap dirinya ilah. Dia juga menganggap dirinya Rob, dia juga menganggap dirinya Tuhan. Iya. Nih. Ini bukan kata saya ya. Kan saya bilang saya nggak punya pandangan. Saya menjalankan pandangan saya sama ini. Gitu. Mamin ilahin ghairi. Nah, tidak ada ilah selain aku. Firaun teh. Sekarang kalau pengakuan Tuhan, Firaun menganggap dirinya Tuhan, maksudnya adalah lamun saya panggil jeung Firaun, saya rek nanya saya. Pun kumaha maksud nanti kamu? Kamu ngaku diri kamu Tuhan, kamu bisa nyiptakan langit? Saya rek bakal nanya begitu. Coba, kalau kamu memang benar, coba ciptakan bumi, langit, ciptakan bumi. Apa Tuhan itu yang dimaksud? Apakah Tuhan sebagai sang pencipta? Apakah Tuhan sebagai sang pemberi rizki? Bukan. Tidak ada ilah selain aku. Berarti pengakuan Tuhan Firaun itu bukan sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi keakuannya, keegoannya. Dia merasa negeri Mesir itu lamun eueuh aing mau jadi kieu Mesir teh, eta ego. Di mata Allah itu sama dengan orang Berarti, tersebut menganggap dirinya Tuhan. pada saat itu ya kita kembali lagi dengan istilah sekarang yang sedang tren ya. Pada saat itu mungkin bisa dibilang Firaun ateis.
Ya karena dia tidak percaya Tuhan dan dia menuhankan dirinya sendiri. Yes. Dia menuhankan dirinya sendiri. Itu ateis berarti. Coba ditanya we Firaun. Udah Mas. Nah hari Itu kan Allah yang bilang. Artinya kalau ateis itu gimana Pak Ustaz? nah, sorry Pak Ustaz. Ini asli kayak Bingung, asli bingung. nyopek. Gitu loh. Kan Allah yang bilang, mungkin si Firaun juga nggak sadar kalau apa yang diungkapkan itu adalah artinya dia sedang menuhankan dirinya sendiri. Apa kita nggak seperti itu dalam kehidupan sehari-hari? Iya, baru udah lamun wah aing anjing. Terus banyak teh dia Betul. Ya Ustaz, gimana Pak Ustaz mengenai ateis? Kalau ateis itu yang saya ketahui terakhir istilah akademis ya, bahasa agnostik apa yang tadi itu, ateis itu dia tidak meyakini adanya Tuhan. Kalau masuk ke ini tuh jadi kayak bahwa segala sesuatu tuh saya yang menentukan, masa depan saya menentukan segala sesuatu itu sebab akibatnya tuh kuat. Tidak ada hubungannya Tuhan, Allah atau apapun, bahwa segala sesuatu Takdir mah nggak ada, nggak ada, saya yang menentukan segala sesuatunya tuh. Nah, akhirnya dia menolak adanya Tuhan. Mana nggak kelihatan secara dohir, secara ilmiah, secara rasional. Enggak kok, buktinya ketika apalagi kalau pas dia lagi kesusahan tuh. Mana Tuhan tuh nggak ada, saya susah nggak ada dibantu. Akhirnya dia menolak itu, ateis. Jadi kayak dia tidak meyakini adanya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi di dunia itu adalah memang alami ya gitu. Menurut Abang, ayatna atau Apa nih? mengenai ateis? Ateis. Nah, Ateis artinya apa? tadi kita bisa jelaskan. Nah, Ini pertama muka Google itu suatu pandangan yang tidak mempercayakan adanya Tuhan. Pandangan yang tidak Mempercayai Tuhan. mempercayai adanya Tuhan. Ya. Oke. Saya akan terangkan dulu ya, pelan-pelan nih biar paham, biar nggak salah paham. Ada 3 potensi yang bisa menjadi Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama tadi 1, Firaunisme, ego. Ya. Yang kedua, ini saya bangunannya ditanya, dan saya nggak punya pandangan. Jadi jawaban saya pasti dari kitab Allah, berdasarkan kitabnya Allah sendiri yang mengatakannya. Jadi yang saya sampaikan adalah menurut Allah saya. Di surat Al-Furqan ayat 43. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jelas? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Cobalah perhatikan orang yang menjadikan hawanya ya. Hawa itu bukan nafsu. Enggak ada kata nafsu di situ. Man ittakhadha ilahahu hawahu. Orang yang menjadikan hawanya sebagai Tuhannya tuh. Sebagai ilahnya. Hawa itu apa? Di situ terjemahan artinya apa? Keinginan. hawa nafsu. Enggak ada hawa. Itu terjemahannya apa tulisannya tadi? Menjadikan hawa nafsunya. Hawa nafsu. Enggak ada, kan enggak ada kata nafsunya. Nggak ada. Yang ada nafsunya. hawanya doang. Hawa nafsu beda. Tapi ini mah satu kata Bang. Enggak. Kan cuma ada satu kata, 2 kata itu hawa sama nafsu. Cuma Menjadikan jadi satu hawa kata. nafsunya kan benar nggak usah. Arabiannya Bukan menjadi hawa baca. dan nafsunya, kalau itu bisa 2 kata. Iya. Arabiannya apa? Arabiannya apa? Iya, hawa. Ilahahu hawahu. Gak ada kata nafsu. Ya diartikan ya hawa nafsu. Ya kita hawa nafsu kan. Enggak, beda. Hari hawa naon? Hawa keinginan. Iya, di terjemahan ini diartikannya hawa tuh hawa nafsu. Kalau Enggak, beda. sama ya bang, keinginan. Keinginan. Hawa itu keinginan. Nafsu beda. Nafsu dong. Nafsu itu unit, lembaga. Karena Allah juga menggunakan kata nafsu buat dirinya. Kalau ya objek membaca artinya di situ menurut penerjemah itu. Tuh, namanya 12. Itu baru kata-kata nafsu, gak ada kata hawanya. Ayat 12. Katakanlah kepunyaan siapa apa yang ada di langit dan bumi. Katakanlah kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas Allah dirinya. kataba ala nafsih. Tuh, Allah punya nafsu tuh. Yo, macam mana pula kau satukan kata hawa dengan nafsu, bah?
Beda, Bang. Hawa ya hawa, nafsu ya nafsu. Kalau Allah menggunakan kata nafsu buat dirinya, itu nafsu itu positif apa negatif? Kalau jadi PR-nya teman-teman KBT perbedaan hawa dan nafsu. Beda. Allah yang menggunakannya itu kata nafsu. Macam mana pula ujung-ujung jadi hawa nafsu. Nafsu itu dalam otak kita pasti negatif. Betul nggak? Itu dipakai sama siapa nafsu itu? Emang kan konteksnya ini negatif memang. Yang mana negatif? Allah negatif. Menguasai hawa nafsunya. Itu ayatnya baca. Ini ayat sebelumnya tadi. Itu kan hawa, bukan nafsu kan? Bang, Enggak, ayat yang sebelumnya tadi. Enggak, ayat yang sebelumnya tadi ada kata nafsunya enggak? enggak ada. Nggak ada, nggak usah tambah-tambahin lah. Makanya aku pun peningnya tadinya itu. Ya, aku pun lebih penting Bang. Tadi 138. Apa katanya? dan kami seberangkan Bani Israel. Kami seberangkan Bani Israel. Berarti udah selamat nih kan? Artinya sudah terbebas dari Fir'aun. Berarti kondisi mereka sudah beriman apa masih kafir? Beriman. Sip. Catat, fix, terus. Ya terus. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang sedang menyembah berhala, Sampai satu kaum deh. Musa dan umatnya Fir'aun yang sudah beriman tadi sampai kepada satu kaum yang mereka menyembah berhala, kata Yakufu alal asnam kalimat itu kan. Terus hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan. bingung nggak? Enggak. Hah? Kenapa nggak bingung? Orang udah beriman. Iya, mereka berhadapan dengan Mereka berhadapan dengan orang yang menyembah berhala tadi katanya kan. Terus umat Musa yang sudah beriman tadi, Musa buatkanlah untuk kami Tuhan. Itu logis nggak pertanyaannya? Kok orang beriman kok minta begini Tuhan? Itulah yang dikatakan dalam syahadah la ilah itu. Artinya la ilah, la hawa, tidak ada hawa. La ana, tidak ada ana. La asnam, tidak ada asnam. Yang ada hanya Allah. ini beberapa jadi Tuhan ketiga. Banyak sih, ya termasuk salah satunya tuh hawanya dirinya, keaguannya, keegoannya, terus benda sandaran. Ya kalau misalnya kayak tadi bahasanya kenapa jahiliyah? Ya jahil tuh ya jahil, dia sudah jelas nggak masuk di ini, malah minta tadi lagi diminta dibuatkan Tuhan seperti itu. Bukan kafir karena dia bukan menolak, dia masih meyakini Allah, meyakini ini, cuman dia ada bentuk lah sandaran yang bisa ditangkap oleh dohirnya, oleh panca inderanya. Tuh pengen yang kayak gitu biar terbantu saya tuh bawa ihtisab, pengharapan tuh ada jugruknya, ada visualnya. Maka kalimatnya tuh kenapa kamu jadi kayak orang jahil lagi, mau menginikan, bukan kafir. Kalau kafir itu kayak menolak kayak gitu. Iya, jadi sebagaimana kayak istri ke suami atau anak ke ibu, anak ke bapak. Jadi siapapun apapun yang kita jadikan sandaran bahwa itu yang memberikan manfaat, memberikan sesuatu yang manfaat madarat, nah itu ilah, sandaran tahapan tuh. Maka dalam Al-Ikhlas itu ditegaskan bahwa konsep ketuhanan tuh Qul huwallahu ahad, bahwa hanya Allah tempat bergantung, berharap dan sebagainya tuh. Nah itu yang saya paham, itu konsep ketuhanan itu seperti itu. Singkat padatnya itu sederhana, kalau mau di breakdown panjang ya memang banyak lah kalau diperinci. Udah, jangan berbahasa. Letak saya sudah tidak kuat menampungnya Pak Ustaz. Iya. Jadi pada intinya mah ya mungkin sama-sama aja, cuman mungkin cara penyampaian abang dan Pak Ustaz aja yang berbeda. Bang, konklusinya apa nih Bang? La ilaha illallah. Tidak ada dan jangan pernah ada Tuhan, yang ada hanya Allah. Oh. Ustaz? Iya betul tadi dalam surat Al-Ikhlas itu, surat Tauhid itu, bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat itu kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan, kesehatan, rizki dan sebagainya, itu mutlak hanya Allah. Oke. Silakan teman-teman yang bukan Tuhan menafsirkan sendiri. Kita tutup. Ya, tutup aja. Udah pusing ya.
Saya sarankan tonton video ini sampai tuntas. Dan baik-baik. Ya. Karena Simak kalau tidak baik-baik. tuntas, kalian pasti pusing Gagal sendiri kayak si gagal Jack. paham, gagal paham. Masih gagal paham. Tuntas. Silakan like, komen, subscribe, dan share. Kami bukan Tuhan mundur. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.